wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan praktek coaching yang terdiri dari saya, Apregina NST SPD, bersama rekan saya yaitu Ibu Meliarti SPD. Untuk yang pertama adalah yang akan menjadi coachnya yaitu saya, dan yang akan menjadi coachee yaitu adalah Ibu Meli. Jadi yang pertama ini, coaching yang pertama ini dipandu oleh saya sebagai coach dan Ibu Meli adalah coachee-nya. Untuk itu, marilah kita mulai. Oke, Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu sendiri, apa kabarnya? Agak kurang baik Bu. Loh, ada apa Bu? Kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini Bu Meli terlihat murung. Tidak seceria biasanya ya? Itu dia Bu. Apa Bu Gina ada waktu sekarang? Oke, kebetulan Bu Mel hari ini anak-anak jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Kalau Bu Ya. Gina ada waktu, saya mau curhat. Kebetulan anak-anak juga waktunya pendidikan agama Islam Bu. Oh, tidak apa-apa Bu, silahkan, saya juga ada waktu. Bagaimana Bu, kalau kita bicaranya di kantin saja? Wah, ide yang bagus Bu Gina. Oke, yuk kita ke kantin. Nah, jadi apa kira-kira ini yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Gina, saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Coba Ibu ceritakan, apa sih kira-kira yang Ibu rasakan sekarang? Saya itu bingung begini Bu, minggu depan kan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester, tapi ada salah satu siswa saya yang jarang masuk sekolah. Loh, lalu bagaimana Ibu? Coba ceritakan lebih lanjut lagi. Saya khawatir Bu kalau dia nanti ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya? Saya ingin curhat sama Bu Gina untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Oke Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik ya dari permasalahan yang Ibu Meli hadapi. Terus terang Bu Gina, saya kepikiran terus sama satu siswa saya ini yang jarang masuk sekolah ini. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Maksudnya apa yang menjadi hambatan bagi siswa ini sehingga dia tidak masuk sekolah begitu loh? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah dia selalu menjaga adiknya yang masih balita, disuruh oleh orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah Bu. Lalu bagaimana kira-kira pendapat Ibu Meli? Saya juga pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu, tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah itu, yaitu untuk menjaga adiknya itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu Meli mengatasi masalah tersebut kira-kira? Begini ya Bu ya, saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari, meskipun dia membawa adiknya ke sekolah.
Itu tidak jadi masalah buat saya, Bu Gina. Oh, jadi apa itu bisa, Bu? Belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lain? Mungkin bisa, Bu. Nanti justru teman-temannya ini bisa membantu menjaga adiknya itu. Oh, gitu ya, Bu. Berarti itu bagus, Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya akan segera menemui orang tuanya Laila untuk membicarakan dan berusaha memberikannya materi kepada Laila secara daring biar bisa dipelajari di rumah sehingga si Laila ini dia tidak ketinggalan pelajaran, Bu Gina. Oh, gitu ya. Jadi siapa saja yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu ini? Saya akan melibatkan anak-anak yang lain, Bu Gina, seperti anak kelas 6, yang mana nanti kan mereka bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Oh, bagus sekali, Bu Meli. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Meli sudah menemukan solusi supaya Laila ini tidak ketinggalan pelajarannya. Iya, Bu. Terima kasih. Sudah mau mendengarkan curhat saya ya, Bu Gina. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya menyelesaikan masalah tersebut. Oke, Bu Meli, Ibu memang hebat. Ibu pasti bisa. Semangat ya, Bu. Alhamdulillah, Bu Gina. Mungkin sekarang saya sudah agak lega, Bu. Terima kasih atas semuanya, Bu Gina. Assalamualaikum, Bu Gina. Waalaikumsalam, Bu Meli. Kita lanjut dengan coaching yang kedua. Assalamualaikum, Bu Gina. Waalaikumsalam, Bu Meli. Gimana kabarnya hari ini, Bu Gina? Alhamdulillah, Bu, sehat. Oke, dengar-dengar Bu Gina ada yang mau disampaikan ya? Ya, betul. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Meli nih. Begitu. Jadi apa yang mau disampaikan nih, Bu Gina? Begini ya, Bu Meli. Terkait dengan rekan guru di sekolah saya ya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan di dalam penyampaian materi. Masih tetap metode ceramah saja. Padahal kan kita ketahui ya, Bu, perkembangan zaman yang sekarang kan sudah semakin canggih. Teknologi pembelajaran itu sudah semakin pesat. Tapi guru di sekolah masih enggan untuk mengadakan perubahan. Yang masih mengandalkan pembelajaran yang masih sifatnya konvensional. Sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Begitu, Bu Meli. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Bu Gina ini adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif ya? Ya, betul Bu. Kurang bervariatif karena modelnya masih tetap model yang lama-lama aja gitu. Tetap model ceramah gitu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Gina harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mengharapkan adanya perubahan di sekolah saya. Khususnya yaitu dalam menyampaikan materi pembelajaran bagi rekan-rekan saya yang lain. Begitu, Bu Meli. Oke, kira-kira perubahan apa yang Ibu Gina inginkan atau Ibu Gina lihat atau nanti Ibu Gina dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Misalnya metodenya, modelnya, atau media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya saja menggunakan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang sekarang kan banyak tuh di internet, di Google, aplikasi-aplikasi
yang bisa digunakan di dalam pembelajaran. Atau mungkin bisa saja hanya sekedar membuat slide presentasi yang berbentuk PowerPoint. Itu sudah lebih baik daripada mengadakan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Oke, dari yang Bu Gina sampaikan itu, bahwa menggunakan pembelajaran yang menggunakan metode, model, atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu itu berada di level berapa ya Bu Gina? Ya, oke Bu Meli. Sepertinya ya Bu, masih berada di level 4 kali ya. Karena apa? Di sekolah itu masih banyak guru-guru senior yang masih betah di zona nyamannya, yang masih enggan untuk mengadakan perubahan ini. Oke Bu Gina. Kalau kondisi sekarang ini, kira-kira ke level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya pembelajaran yang bervariatif? Mungkin Bu, bisa ditingkatkan ke level 6 lah, kira-kira. Karena apa? Karena kalau ke level yang lebih tinggi tentunya agak sulit, mengingat masih banyaknya ini Bapak Ibu guru senior yang masih menggunakan pembelajaran konvensional ini. Jadi dari level 4 ke level 6 masih mungkin sih bisa dilakukan perubahan. Begitu Bu Meli. Oke, kira-kira usaha apa yang Ibu Gina lakukan untuk mengadakan perubahan tersebut? Saya masih memikirkan cara apa yang bisa saya lakukan, Bu. Tapi mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian. Seperti itu, Bu Meli. Oke, berarti Bu Gina akan melakukan dengan cara mentoring atau pendampingan. Kira-kira ada nggak strategi yang lain yang bisa Ibu Gina lakukan? Nanti sih akan saya coba konsultasikan ya dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran. Jadi selain mentoring atau pendampingan sebenarnya sih bisa juga Bu Meli. Berarti Bu Gina akan menyampaikannya dengan cara mentoring, pendampingan, dan workshop. Nah, dari ketiga cara ini, mana menurut Bu Gina yang nyaman lah gitu atau yang cepat terrealisasi, yang mana begitu Bu Gina? Ya, kalau dari ketiga poin ini yang lebih cepat ya Bu, yang lebih cepat, yang lebih nyaman yaitu yang mentoring. Artinya yang mentoring ini kita tidak membutuhkan waktu yang banyak. Kita bisa melakukannya dengan face to face, dengan wajah dan tatap muka dengan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Kalau dia workshop itu masih membutuhkan persiapan yang lebih matang. Misalnya butuh narasumber, butuh biaya juga, serta memakan waktu yang tidak sebentar. Tapi kalau mentoring, dia lebih cepat dia terrealisasinya. Oke, Bu Gina, berarti mentoring ya Bu ya. Jadi kira-kira butuh bantuan atau support dari siapa aja yang Ibu butuhkan? Ada Bu, mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan yang ada di sekolah, yaitu namanya Bapak Yendra Epsa, yang memiliki ahli di bidang IT. Nah, itu dia. Berarti Bu Gina akan melakukan dengan cara kolaborasi ya dengan Bapak tersebut. Jadi kapan kira-kira Ibu Gina lakukan mentoring tersebut? Ya, secepatnya Bu. Secepatnya mungkin minggu depan. Saya coba dulu berkoordinasi dengan rekan saya yang ada di sekolah ini. Oke Bu Gina, kira-kira percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya
yaitu dengan cara mentoring yang dibantu oleh rekan saya, yaitu yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Begitu, Bu Meli. Berarti Bu Gina sudah memiliki gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu ya. Oke Bu Gina, mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya Bu Gina. Saya tunggu cerita-cerita yang lain dari Bu Gina. Oke Bu Meli, terima kasih juga sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Oke Bu Gina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Meli. Dah. Coaching yang kita lakukan tadi, di sini saya merasa percakapan kita berjalan dengan baik. Kemudian di sini Coach juga cukup menyampaikannya dengan baik hasil dari pemikirannya. Kemudian di sini saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang sama-sama kita sampaikan tersebut. Untuk yang pertama, refleksi diri saya. Yang pertama tadi, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu adanya kemitraan. Kemitraan antara si coach dengan coach, sehingga coach ini kan guru ini ya. Antara supervisor dengan guru, sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Coachnya ya, coach mengajukan pertanyaan berbobot yang tujuannya untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri si coach. Ya.